Inilah hadis yang menjadi permasalahan tentang hukum mani, apakah dia najis atau bukan. Ada khilafiyah di antara para ulama, apakah mani itu najis atau bukan, sebagaimana hadis ini. Cuma sebelumnya saya ingin anukan dulu, kita kembalikan pada riwayat yang ada dalam Sahihain. Hadis hadis Aisyah ini yang dikatakan oleh Al-Hafiz di sini sebagai muttafaq alaih, dengan redaksi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani, thumma yakhruju ila salati fi dzalika tsaum. Kemudian keluar untuk salat dengan pakaian yang tadi dipakai, yang dicuci. Dicuci di sini bukan berarti dia merendamnya. Ini enggak. Bagian yang kena itu yang kelihatan, ini ada bekas bercak mani misalnya, baik kering maupun basah. Dituangkan air, itu namanya mencuci. Dituangkan air lalu digosok, diperas di situ, basah dong, ya basah bagian situ. Itu masuk kategori mencuci. Dan itu berlaku juga untuk semua najis. Kalau kita kena najis misalnya baju, ada kena percikan air kencing atau apalah najis gitu misalnya, membekas, basah, itu nggak boleh dipakai sholat. Menurut mazhab mayoritas ulama, keempat mazhab, harus dicuci dulu. Bagaimana mencucinya? Harus ada dituangkan air sampai diyakini bahwa najisnya itu ngikutin air yang jatuh, lalu kemudian diperas, dah baru boleh dipakai sholat. Itu pula pakaian wanita yang kena darah haid, nanti ada bahasan, ada hadisnya. Apalagi darah haid di masa itu orang belum punya pembalut, bisa memerciki sarungnya. Maka bagaimana caranya? Ya cukup dicuci bekasnya itu lalu diperas, sudah. Kalau ada bekas yang berikutnya, itu tidak mengapa. Kira-kira seperti itu. Dari sinilah, tapi itu redaksinya Rasulullah yang mencuci ya, padahal di Bukhari maupun Muslim redaksinya Aisyah yang mencuci. Sebenarnya tidak soal apakah Rasulullah yang mencuci ataukah Aisyah yang mencuci, hukum akan tetap sama. Karena kalau dalam usul fikih, perbuatan Rasulullah atau perbuatan sahabat yang dilihat Rasulullah SAW atau yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, apakah itu menjadi syarat atau menjadi wajib? Tidak. Kalau sekedar perbuatan, sampai ada qarinah lain yang menunjukkan bahwa itu wajib. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah mani ini najis atau tidak. Qarinahnya adalah mencuci pakaian yang kena suatu benda adalah salah satu qarinah bahwa benda tersebut najis. Kira-kira begitu. Itu yang menjadi landasan mazhab yang menyatakan mani najis, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki.